Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan: jika ulama sedang berdakwah lalu menangis spontan, tidak dibuat-buat, apakah ini tercela? Tidak tercela. Yang tercela adalah dibuat-buat, ya, merangsang para jamaah untuk menangis sengaja, gitu. Cuman seandainya dia sembunyikan, lebih baik. Seandainya dia sembunyikan, itu lebih baik. Apa yang dimaksud dengan dua harga? Kontan dengan cicil berbeda, ya. Karena inti riba kan di situ. Mendapatkan keuntungan dari piutang kita. Kalau dia bayar langsung 1 juta, karena dia ngutang, saya dapat manfaat berapa? 200.000, 1,2, gitu. Dan itu ditawarkan kepada satu orang. Bolehkah tidak sholat berjamaah karena di sekitar rumah ada anjing liar? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau betul-betul darurat sampai menggigit, mengancam keselamatan kita, iya. Kalau memang seperti itu, ya. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Yang wajib menjadi tidak wajib kalau darurat. Bagaimana mensucikan pakaian yang terkena mati? Cukup dioleskan air saja. Karena insya Allah walaupun najis, tapi setelah dioleskan atau diperciki, 3 hal itu akan hilang. 3 hal itu akan hilang. Apa? Ta'muhu wa launuhu wa rihu. Bau, rasa, warna. Ketika 3 hal ini tidak ada pada celana kita, baju kita, tempat sholat kita, maka tidak boleh kita mengatakan itu najis. Walaupun besar kemungkinan tempat itu pernah dikencingin anak misalnya, tapi 3 hal itu hilang, maka kita katakan tidak najis. Nah, mati termasuk. Bau, rasa, warna hilang dengan hanya dioleskan saja, dicipratkan air. Banyak saudara kita membaca ta'awud serta mu'awidzatain karena salah paham tentang hadis Uman. Bagaimana cara praktek yang benar atas hadis tersebut? Yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan cukup membaca bismillah, ya. Karena ta'awud itu ketika mau tilawah, kan? Ketika mau tilawah. Nah, sedangkan ini kan bukan tilawah, ini zikir. Zikir pagi dan petang, ya. Ta'awud sekali lagi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu ketika mau tilawah. Maka ketika seorang khatib dalam khutbahnya menyampaikan satu ayat, saudara-saudara, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, betul? Salah. Tidak disunahkan dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan dia nggak mau tilawah. Tilawah itu kan baca ayat 10, 11, 12, 13 terus sampai akhir surat. Dia kan cuma mau menyampaikan sepotong ayat, maka tidak perlu mengucapkan, tidak disunahkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang dimaksud dengan hadis baguskanlah suara bacaan Al-Quran? Dan iya, baguskan, ya. Caranya bagaimana? Terserah, gitu. Yang bid'ah itu
bikin cara tersendiri dengan rumus-rumus tadi. Ada Bayati, ada Hijazkar, dan seterusnya. Dan jangan menirukan kori-kori tertentu, udah sendiri. Apakah ketika kita mengikuti pasti baik? Kan belum tentu, malah nggak pantas, ya kan? Dan keindahan yang kita ucapkan dalam ayat Al-Quran tidak boleh merusak tajwid. Biar indah, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, nggak boleh. Biar indah, yang izhar diikhfakan, nggak boleh. Apakah sengaja berkumpul di rumah mayit bagian dari niyahah yang dilarang? Iya, kecuali ada maksud, yaitu mau nyolatin, ya, mau ngangkat jenazahnya dari rumah ke kuburan, dari rumah ke masjid, ke tempat yang akan dipakai untuk sholat mayat. Nah, setelah penguburan mau ngapain? Coba kumpul-kumpul. Nah, kecuali keluarganya, kan nggak langsung pulang ke Bandung, nggak langsung pulang ke Surabaya, nggak langsung pulang ke Makassar, ya ngumpul dulu di Jakarta ini, Ciledug ini misalnya, boleh. Nah, kalau tetangga mau ngapain kumpul-kumpul, ya kan? Walaupun cuma ceramah, walaupun nggak baca tahlil, nggak baca takmid, cuma ceramah, bid'ah. Apalagi dengan 3 hari, mereka salah paham. Ya, tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari, mereka salah paham. Berarti kalau 3 hari boleh ngapain? Ceramah 3 malam berturut-turut dari kematian seorang muslim. Ini mereka nggak paham, sama-sama bid'ah. Ya. Yang dimaksud berkabung tidak boleh dari 3 hari itu maksudnya begini: karena ibu kita meninggal, kita nggak dagang dulu. Karena ayah kita meninggal, kita nggak ngantor dulu. Karena istri kita meninggal, anak kita meninggal, kita nggak kerja dulu. Boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Hari keempat kembali seperti biasa. Jangan berlarut-larut sampai seminggu. Kecuali istri yang ditinggal mati oleh suami, berkabungnya arba'ata asyurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Itu khusus istri yang ditinggal mati oleh suami. 4 bulan 10 hari jangan keluar rumah, jangan berdandan, jangan menerima lamaran laki-laki manapun, apalagi nikah belum boleh. Nah, itu kan berkabung. Tidak melakukan sesuatu yang biasa gara-gara ada yang mati, kira-kira begitu. Gara-gara ada yang mati, keluarga dekat, maka tidak kerja, tidak ini, tidak itu. Khusus istri, tidak berdandan, tidak keluar rumah, tidak menerima pinangan, tidak nikah, 4 bulan 10 hari. Apakah akidah ibadiyah pecahan dari Syiah? Iya, Syiah banyak sekali ya, dan rata-rata sudah kufur. Bagaimana seandainya bermakmum dengan mereka? Kalau kita nggak tahu nggak masalah ya. Kita tidak dituntut tahu ketika kita bermakmum dengan seorang imam. Ketika kita masuk satu masjid, sudah tegak salat berjamaah, maka ikutilah. Tidak perlu kita mengetahui, mengetes akidah dia, si imam ini seperti apa, tidak perlu ya. Termasuk setelah salam kita nanya-nanya ya, Pak Imam, Allah ada di mana? Pak Imam, apakah Allah punya tangan? Dan nggak perlu ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.